Saya lihat pujian kok loyo-loyo, tidak semangat. Tapi kalau pesta, wah jangan tanya. Kalau pesta ngeri, debu naik. Ya, kenapa raja di atas segala raja, pemberi hidup ini? Dia yang berikan kita sehat, dia berikan kita hidup ini. Kenapa kita loyo-loyo? Semangat. Firman Allah berkata, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tadi bukan menyala, padam. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Bapak Ibu bisa mengikutinya saya baca atau mendengarkan saya baca, ya. Yang tidak bawa Alkitab bisa dengar saya baca, yang mungkin di samping kiri kanan bisa saudara lihat dan ikuti apa yang saya baca malam ini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang pertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara dan saya dikasih Tuhan, dari pembacaan tadi, Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudara dan saya, manusia siapapun orangnya, apapun hebatnya, dia punya kedudukan terbatas. Anggota dewan 5 tahun, presiden 5 tahun, kalau terpilih lagi ya 2 periode toh. Kalau tidak terpilih, tapi Tuhan Yesus, dia kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa surga bumi. Malam hari ini dia segalanya bagi saudara dan saya. Ya, dia segalanya. Natal ini Saudara, Bapak Ibu Saudara, dalam Natal atau dalam merayakan Natal, kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga kita. Kita berikan anak-anak kita sepatu baru, baju baru, ya kan? Istri kita apalagi, ya, kita berikan yang mahal, yang terbaik. Untuk kita persembahkan bagi Yesus adalah segalanya bagi saudara dan saya. Untuk menyenangkan hati Yesus, ya. Allah, kalau Anda baca di dalam Roma pasal 8 ayat 32, Allah yang tidak menyayangkan anaknya, dia memberikan, artinya dia segalanya. Surga bumi tidak ada yang setara dengan dia, surga bumi tidak ada yang sebanding dengan dia.